Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online TK SD Kristen Pelita. Apakah anak-anak sudah siap untuk beribadah? Ya, siapkan hati dan pikirannya. Kita akan memulai ibadah kita anak-anak. Kita akan bersatu dulu terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan sungguh Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak masih tetap bersuka cita ya. Sekarang kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi, adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Iya anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak siapkan hatinya. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian lagi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ya anak-anak, sekarang kita akan berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan, sehingga firman yang boleh kami dengar hari ini dapat menjadi berita dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita kembali dalam chapel online. Semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, duduk yang manis, gak jalan-jalan, gak sambil main
nggak sambil gangguin adik atau kakaknya ya. Siapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu akan menyajikan beberapa gambar. Kalian bisa lihat di layar. Gambar-gambar ini Ibu akan beri pertanyaan untuk mengingatkan kembali firman Tuhan yang sudah lalu. Ya, kita sudah belajar rangkaian firman Tuhan tentang bagaimana kita mendengarkan firman Allah dan bagaimana kita mempelajari firman Allah. Ya, hari ini kita akan belajar satu tema kembali. Firman Tuhan atau firman Allah tetap untuk selama-lamanya ya. Kalau sudah siap, kalian konsentrasi ke depan sambil ingat-ingat pelajaran yang minggu-minggu yang sudah berlalu ya. Yang pertama, ya kalian bisa lihat di layar ada gambar apa itu? Bola dunia kecil ya. Bagaimana kita belajar tentang apa yang Allah buat? Ya, dari dunia ciptaannya dan firman-Nya. Kemudian yang kedua, di mana kita belajar tentang rencana Allah bagi umatnya. Betul sekali dari firman Allah ya, dari Alkitab yang kamu baca ya. Kemudian, apa yang menjadi kesalahan Imam Eli, Hofni dan Pinias? Betul, mereka tidak mentaati firman Allah. Akibatnya apa? Mereka mendapatkan hukuman daripada Allah, ya. Kemudian, ya, ada gambar prajurit, kan akan Ibu ingatkan tentang seorang raja yang mentaati Allah. Siapa nama raja itu? Ya, betul, Raja Asa. Apa yang Allah berikan kepada Raja Asa dan rakyatnya karena ketaatannya? Kemenangan dari musuh-musuhnya ya. Waktu itu diserang oleh Raja Zerah ya. Asa memperoleh kemenangan karena Asa mempercayai Allah dan mendengarkan firman Allah ya. Lalu apa yang dilakukan Esra dengan firman Allah? Ia membacakan dan menjelaskannya kepada umat Allah ya. Kemudian apalagi? Ya, ada gambar kertas dengan tulisan firman. Siapakah firman itu? Betul sekali, Yesus sendiri. Yesus adalah sang firman. Alkitab yang mengatakan hal itu. Ya. Nah, kalau kalian lihat ini apa? Ya, ini namanya roti tipis dan kering ya, seperti hosti ya. Apa yang terjadi pada hari raya Paskah di Yerusalem ketika Yesus masih anak-anak? Ya, ia mendiskusikan firman Allah dengan siapa? Dengan guru-guru Taurat. Ya, orang-orang ahli Farisi, guru-guru Taurat, orang-orang Farisi ahli Taurat ya, guru-guru Taurat. Nah, kemudian kalian ingat, kalau kalian ingat batu ini mengingatkan kita apa yang Yesus gunakan untuk memerangi iblis. Bukan batunya yang dipakai ya, tapi apa? Betul sekali, firman Allah. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan jika firman Allah dibicarakan, diperdengarkan, dikhotbahkan? Ya, mendengarkan firman dengan baik dengan sungguh-sungguh. Ya, kita juga belajar siapa yang mempelajari firman Allah ya dan memberitakan firman Allah ya. Ketika ia memberitakan firman Allah atau memberitakan Injil, banyak orang yang bersukacita dan bertobat. Dan dia juga pergi ke sebuah jalan, lalu ia bertemu dengan seorang Ethiopia. Siapa? Ya, Filipus. Kemudian, siapa yang mempelajari firman Allah sejak kecil? Timotius, ya. Bagaimana firman Allah menolong Timotius? Ya, firman Allah itu mempersiapkan hati dan pikiran Timotius untuk melayani Tuhan Yesus. Ya, dia menjadi gembala, menjadi pendeta, ya. Kemudian, apa yang firman Tuhan hasilkan dalam hati kita? Ya,
buah. Ya, kita menghasilkan buah ketika kita mendengarkan firman Allah ya. Nah, di manakah kita bisa menemukan bagaimana kita harus mengasihi dan mentaati Allah? Di dalam firman Allah. Dan di dalam firman Allah itu kita diingatkan, dikasih tahu ya bahwa oleh karena satu orang yaitu Adam yang tidak percaya atau tidak mentaati firman Allah, ia melanggar firman Allah sehingga ia menjadi berdosa dan membuat seluruh dunia ini berdosa. Namun ya, Allah juga mengutus putranya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa, yaitu melalui Yesus Kristus putra Allah. Ya, oleh karena satu orang kita berdosa, yaitu Adam, ya, yang membawa dosa ke dalam dunia. Namun oleh karena satu orang juga kita diselamatkan, yaitu melalui Yesus Kristus. Ya, sehingga ketika kita belajar firman Allah, ada banyak orang-orang yang tidak mentaati Allah seperti Eli dan seperti anak-anaknya Imam Eli, Hofni dan Pineas. Namun kita melihat juga tidak sedikit orang-orang yang belajar mentaati firman Allah seperti Raja Asa yang percaya kepada Allah ya, ketika ia mendengar firman Allah sehingga ia mengalami kemenangan ketika ia mendapat serangan daripada Zerah. Lalu bagaimana seorang orang bernama Esra ya, ketika ia mempelajari firman Allah, dia juga tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri, namun ia mengajarkan dan memperdengarkan hukum Allah kepada rakyat Israel. Ya, dan ketika kita tahu bahwa seluruh nabi-nabi dalam perjanjian lama, mereka menuliskan ya suatu kedatangan sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Ya, di dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebagai manusia, ia juga mentaati firman Allah dan melakukan firman Allah. Ia mengajarkan kepada kita, dia tidak hanya mengajar firman Allah, tapi dia juga mempraktekkan firman Allah. Ya, dengan demikian kita belajar bahwa kita tidak hanya mendengar firman Allah, kita tidak hanya menceritakan firman Allah kepada yang lain, namun kita belajar untuk melakukan firman Allah. Dan ya, ketika kita belajar mentaati firman Allah, ada banyak godaan, ada banyak cobaan yang membuat kita kadang-kadang, aduh bagaimana ya untuk melakukan firman Tuhan dengan benar. Ada satu kuasa yang tidak suka ketika kita belajar melakukan firman Tuhan. Siapa? Kuasa iblis. Dengan berbagai cara ia mengganggu kita, mencobai kita, menggoda kita untuk menjadi tidak taat kepada Allah. Namun Allah ingatkan di dalam Alkitab. Ya, kalau kamu suka baca Alkitab, kamu akan banyak tahu, banyak ngerti ya bagaimana harus bersikap. Bahkan ketika kamu dicobai oleh iblis, ketika kamu diganggu, kamu dipengaruhi oleh iblis untuk berbuat dosa, kamu akan punya cara untuk melawannya. Yaitu apa? Dengan memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah. Ya, kita dengan firman Allah kita bisa melawan kuasa iblis, ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, waktu kamu belajar firman Allah, kamu dengar firman Allah, ya kamu punya senjata untuk melawan iblis. Ya, dan kamu punya kewajiban juga untuk menyebarkan firman Tuhan kepada yang lain. Ya, untuk memberitakan firman Tuhan kepada yang lain. Sehingga kita tidak hanya mengerti sendiri, tapi orang lain juga bisa mengerti. Sehingga kita tidak punya strategi sendiri, orang lain juga punya strategi. Seperti yang dilakukan oleh Filipus. Ya, ketika ia mendengar firman Tuhan, ia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia memperdengarkan firman Tuhan, mengajarkannya kepada yang lain. Ya, ketika ia mengajar di Samaria, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dia pergi ke padang gurun bertemu dengan bendahara dari Ethiopia. Lalu ia juga menjelaskan kepada si orang Ethiopia ini, sehingga orang Ethiopia ini mengerti, percaya dan menerima Tuhan Yesus dan mau dibaptis. Ya, karena apa? Ada orang yang pergi memberitakan Injil.
Ya, sehingga orang yang tadinya nggak ngerti Injil menjadi ngerti. Orang yang nggak pernah dengar Injil jadi mendengar Injil. Karena apa? Ada anak-anak Tuhan, ada murid-murid Tuhan, ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pergi untuk memberitakan Injil, pergi untuk memberitakan kepada yang lain, ya. Sehingga dengan kamu memberitakan Injil banyak orang menjadi percaya. Ya, dengan orang menjadi orang banyak orang percaya, banyak orang yang melayani Tuhan dengan firman-Nya. Ya, mereka mempersiapkan diri untuk menjadi pemberita-pemberita firman, ya. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan menghasilkan apa? Buah, buah-buah roh. Masih ingat ada berapa buah roh? Ada 9 buah roh ya dalam Galatia 5 ya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan juga penguasaan diri. Ya, 9 buah roh ini harus dimiliki oleh setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ya, karena apa? Ketika firman Tuhan diperdengarkan kepada kita, ya, maka kita bisa mendengar, percaya dan bertumbuh dan menghasilkan buah, ya. Jadi kita sudah mempelajari banyak hal tentang firman Tuhan. Ya, bagaimana Allah memberitakan firman-Nya melalui siapa saja. Lalu kita juga melihat contoh-contoh orang yang melayani mentaati firman Tuhan. Lalu apa reward atau apa hasil dari orang-orang yang mempercayai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Lalu kita juga bisa udah melihat, mendengar bagaimana orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan dan apa akibat yang mereka terima. Ya, sudah banyak cerita-cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar dari minggu demi minggu, ya. Udah bulanan kita mendengar cerita tentang firman Tuhan dan Ibu harap kalian semakin mengerti, semakin mengasihi firman Tuhan dan semakin melakukan firman Tuhan. Ya, dan hari ini ada 2 hal yang ingin Ibu sampaikan mengenai firman Tuhan, ya. Yang pertama yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5, ya. 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 25, ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 25, ya. Nah, kalian bisa baca ya di dalam Alkitab kalian sendiri. Menurut kalian apa arti daripada ayat ini? Ya, apa sih arti dari 1 Petrus ya, pasal yang ke-1 ayat 25. Ya, 1 Petrus 1 ayat 25 ya. Kalian baca di Alkitab kalian, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu, ya. Bahwa apa yang Allah katakan? Firman Tuhan ini akan tetap untuk selama-lamanya. Ya, menurut kalian apakah firman Tuhan itu selalu benar? Ya, firman Tuhan selalu benar. Ya, kertas di dalam Alkitab ini bisa sobek, bisa bakar, bisa basah, bisa hancur, bisa dimakan oleh ngengat. Ya, kertas ini, Alkitab ini bisa musnah. Ya, orang bakar Alkitab. Ya, kena banjir, basah kuyup, hancur. Ya, kena ngengat, kena rayap, ya, bisa hancur kertas-kertas di dalam firman Tuhan ini, bisa lapuk ya Alkitab ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya tidak akan musnah, tidak akan hancur, dia akan tetap untuk selama-lamanya. Bahkan ketika dunia ini lenyap, ya Alkitab lenyap dari dunia ini nggak ada lagi, namun firman Tuhan tidak akan lenyap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Kertasnya nggak kekal, ya kertas Alkitabnya ini, buku Alkitabnya yang nggak kekal, tapi isinya itu kekal, ya nggak akan musnah, dia akan tetap untuk selama-lamanya, ya. Apa sih artinya kekal untuk selamanya? Ya, kalian punya baju, kalian punya mainan, ya. Baju kalian kekal nggak? Bisa rusak nggak? Baju kalian dari umur 0 bulan masih ada enggak? Ya mungkin masih ada. Tapi apakah masih baru? Enggak. Mungkin ada yang sudah enggak ada lagi kemana ya. Ada yang mungkin udah jadi lap, ada yang mungkin udah dikasihkan ke orang, atau mungkin ada yang sudah robek ya. Yang pasti baju yang kita kenakan itu tidak akan selama-lamanya ada.
ya akan rusak suatu hari nanti, akan gak ada suatu hari nanti, akan sobek suatu hari nanti. Demikian juga mainan kalian akan rusak suatu hari nanti, ya akan hilang suatu hari nanti gitu ya. Tidak, karena apa? Hal ini tidak kekal, ya, tidak kekal. Tetapi firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan itu benar dan selalu benar untuk selama-lamanya. Ya, firman Tuhan tentang janji keselamatan itu benar. Allah genapi, ya Allah genapi. Janjinya pasti, ya janjinya pasti. Ketika Allah berjanji untuk menjaga dan memelihara kita sampai ke sorga, apakah Allah akan tepati? Allah akan tepati. Segala sesuatu yang telah Allah katakan kepada kita di dalam firman-Nya itu semuanya benar dan akan ada selama-lamanya. Ya, untuk selama-lamanya benar. Tidak ada yang salah dalam setiap perkataan Allah. Tidak ada yang salah dalam firman Allah, ya. Jadi firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan itu benar untuk selama-lamanya, ya. Kemudian di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22, ya. Yakobus pasal yang ke-1 ayat 22. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Ya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri, ya. Jika firman Allah tetap untuk selama-lamanya, maka kita tidak boleh hanya mendengarkan firman Tuhan, ya. Tetapi kita juga harus apa? Melakukan firman Allah, ya. Itu yang kita pelajari, ya. Yang pertama adalah firman Tuhan itu benar untuk selama-lamanya. Yang kedua, kita tidak hanya boleh mendengar, tetapi kita harus melakukan firman Tuhan, ya. Karena apa? Karena tujuan Allah menciptakan kita itu apa sih? Untuk memuliakan Allah. Memuliakan Allah dengan cara apa caranya? Salah satunya dengan cara mengasihi Allah, mempercayai Allah, dan mentaati Allah melalui apa? Melalui firman Tuhan, ya. Sekarang sebagai anak-anak, kalian belajar mengasihi Allah, mendengarkan firman Allah, mentaati firman Allah. Nanti kalian SMP sebagai remaja, SMA, ya. Kemudian kalian tumbuh menjadi dewasa, menjadi orang tua, menjadi kakek-kakek, nenek-nenek gitu ya. Kita harus tetap mentaati firman Tuhan. Waktu kalian beranjak anak-anak, remaja, dewasa, kalian tetap setia melakukan firman Tuhan, maka kalian sedang memuliakan Allah. Melakukan firman Tuhan di rumah, di gereja, di sekolah, ya, dimanapun kalian berada, ya. Dengan demikian kamu menunjukkan kasihmu kepada Tuhan dan menunjukkan kamu adalah murid-murid yang setia mengikut Tuhan, ya. Jadi tidak hanya mendengar tapi harus melakukan firman Tuhan. Dan jangan takut, firman Tuhan itu susah enggak? Susah kalau kamu enggak mau taat. Susah kalau kamu enggak mengasihi Allah, ya. Bagi orang-orang yang selalu mengasihi Allah, firman Tuhan itu pasti bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita memiliki Roh Kudus yang siap membantu kita untuk melakukan firman Tuhan. Jadi nggak bilang, aduh susah. Ya susah karena kita nggak mau usaha. Aduh nggak bisa karena kita nggak mau usaha, ya. Kalau kita mau berusaha, bisa dilakukan. Karena Tuhan tidak akan memberikan perintah yang tidak bisa kita lakukan, ya. Maka bahkan Tuhan juga menolong kita karena Tuhan tahu manusia itu banyak berdalih, banyak menolak, banyak beralasan. Maka Allah memberikan Roh Kudus kepada kita untuk membantu kita belajar mentaati firman Allah sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan. Allah sendiri loh yang mengutus Roh Kudus untuk menolong kita dalam mendengarkan firman Allah, ya. Dalam kita menyimpan firman Allah, dalam kita melakukan firman Allah, ya. Dan Roh Kudus menolong kita untuk melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah, ya. Roh Kudus memberikan pertolongan kepada kita apa yang kita perlu untuk mentaati firman Allah, untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan. Jadi jangan takut, ya, bahwa firman Tuhannya berat, bukan untuk saya, buat orang lain. Jangan takut karena
Tuhan tidak membiarkan kamu sendiri hidup dalam ketaatan. Ada Roh Kudus yang senantiasa membantu kamu untuk hidup di dalam ketaatan ya. Jadi ingat ya, jika kita ingin mengasihi dan mempercayai Allah, maka kita harus mentaati firman Allah. Dan ingatlah, firman Allah itu kekal selama-lamanya. Ya, kekal selama-lamanya. Firman Allah itu abadi. Karena firman itu siapa? Yesus sendiri. Firman Allah tidak dapat dihancurkan oleh api, air, atau hal-hal yang lain. Alkitab fisiknya bisa, tapi firman Allahnya nggak bisa. Ya, nggak bisa ada orang atau kuasa apapun yang menghancurkan firman Allah. Ya, bahkan ketika iblis memalsukan firman Allah pun, ya, kita bisa mengetahui firman Tuhan yang aslinya. Ya, karena apa? Karena kita belajar firman Allah. Ya, jadi ketika kita belajar firman Allah, kita mengetahui bahwa firman Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Ya, firman Allah tidak bisa hancur oleh kuasa apapun. Ya, sebab firman Tuhan adalah Yesus sendiri yang menjelma menjadi manusia, turun ke dalam dunia. Ya, semua yang dikatakan di dalam firman Allah itu benar. Benar untuk selama-lamanya. Ya, tidak perlu kamu ragukan. Tidak ada yang salah dalam firman Allah. Ya, maka dari itu, dari kecil kamu berusaha untuk hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Kalau bilang susah, caranya bagaimana? Kalau kamu bilang aduh susah, minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus siap membantu kamu untuk melakukan firman Tuhan. Ketika kamu menghadapi aduh firman Tuhan ini rasanya berat. Ya, berat kalau kamu tidak mengasihi Allah, berat kalau kamu tidak punya perjuangan. Tapi ketika kamu mengasihi Allah, kamu tahu ada Roh Kudus yang siap menolong kamu, maka firman Tuhan bisa kita lakukan. Kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan ya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjadi orang anak-anak yang tidak hanya mendengar tapi melakukan firman Tuhan. Ingat ya, firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Ya, kiranya Tuhan boleh menolong kalian mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Firman Tuhan yang akan mengingatkan kami ketika kami melakukan kesalahan, firman-Mu menolong kami untuk kami bisa memperbaiki kesalahan. Firman Tuhan yang menolong kami untuk mengasihi Allah, mengingatkan kami bagaimana kami harus mentaati dan hidup di dalam firman Tuhan. Dan kami percaya ada Roh Kudus yang senantiasa menolong kami untuk kami belajar mentaati setiap kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kami belajar bahwa firman Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Dan kami dapat mempercayai hal itu. Dan kami mau belajar bukan hanya menjadi pendengar, namun kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Sehingga dari kecil kami sudah hidup dengan firman Tuhan. Kami berjalan dengan firman Tuhan. Sehingga ketika kami besar, kami dewasa nanti, kami terus dituntun oleh firman Tuhan dan kami boleh bertemu dengan Tuhan. Sebab kami anak-anak yang mengasihi Engkau dan kami boleh berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.